Nah, sekolah juga sama, bisa memberikan informasi, sosialisasi, dan semuanya. Seperti ada Dinsos, kemudian di Sdukcapil. Nah, oleh karena itu, kita kerjasama dengan Dinsos untuk menentukan bahwa inilah Halo, salam pendidikan. Anda berjumpa bersama dengan saya, Wisnu Dwion, di PPDB Talk 2021, Sekolah di Mana Saja Sama. Pertama-tama, izinkan saya untuk membuka masker terlebih dahulu, karena kami sudah melakukan tes swab dan juga PCR, jadi insya Allah aman perbincangan di hari ini. Siswa-siswi dan para orang tua siswa-siswi di Jawa Barat, kali ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh Bapak Dr. Andes Haji Wahyu Mijaya SHMSI, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga Koordinator PPDB tingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk itu selamat datang Bapak. Terima kasih. Iya. Iya, sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Baik, Pak, hari ini saya ucapkan terima kasih Bapak telah berkenan untuk bergabung bersama kami. Kita akan berbincang dan juga ngobrol nih Pak soal PPDB di Jawa Barat tahun 2021 ini seperti apa gitu. Nah, pertama-tama, ini mungkin yang akan menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman, siswa-siswi dan juga para orang tua, Pak. Soal sosialisasi PPDB di Jawa Barat itu seperti apa, Pak, dilakukannya? Mulai dari target sosialisasi, kemudian publikasi sosialisasi, dan juga apa nih, Pak, kira-kira yang disosialisasikan kepada teman-teman di rumah? Ya, baik. Saya juga mohon izin ya untuk dibuka dulu. Baik, terima kasih Kang Wisnu. Jadi, kita sudah melakukan sebetulnya, bukan akan, sosialisasi itu secara cukup masif dari tanggal 17 Mei 2021. Jadi yang kita gunakan medianya mulai dari media sosial, baik yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, kemudian UPT Komdik, kemudian juga cabang dinas, kemudian sekolah-sekolah. Nah, itu kita juga lakukan. Dan mudah-mudahan itu sudah mencoba sudah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Setelah itu, kita juga laksanakan sosialisasi baik secara daring ataupun luring. Jadi, cabang dinas misalnya bisa memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, bisa juga ke komite-komite sekolah, bisa ke berbagai pihak yang memang membutuhkan informasi tersebut. Nah, sekolah juga sama, bisa memberikan informasi, sosialisasi, dan semuanya. Nah, kemudian kita juga lakukan sosialisasi, insya Allah, itu melalui TV, melalui media cetak, media online lainnya, sehingga informasi ini betul-betul bisa dipahami oleh seluruh orang tua, oleh seluruh siswa yang memang memerlukan informasi ini. Orang tua juga sebetulnya bisa mengakses di ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Jadi berbagai hal, persyaratan dan lain-lain itu bisa dilihat di sana. Nah, demikian kira-kira sosialisasi yang kita coba lakukan. Sasarannya tentu orang tua, siswa, kemudian termasuk kabupaten kota, termasuk sekolah asal, termasuk sekolah kami sendiri, sekolah tujuan, kemudian berbagai pihak yang kira-kira memang memerlukan untuk informasi-informasi tentang PPDB tahun 2021 ini. Kira-kira demikian, Kang Wisnu. Baik, ya. Pak Wahyu, terima kasih banyak. Nah, ini menjadi poin juga ya untuk siswa-siswi dan juga para orang tua di Jawa Barat, bahwa ternyata sudah dilakukan nih sosialisasi secara masif melalui kanal-kanal sosial media begitu ya. Kemudian media-media lainnya. Dan Bapak Ibu, para orang tua, siswa-siswi serta siswa-siswi juga sebetulnya bisa mengakses informasi lebih banyak nih melalui ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Nah, kemudian ini juga Pak yang menjadi pertanyaan untuk teman-teman, siswa-siswi dan juga para orang tua siswa. Bagaimana sih persiapan infrastruktur yang dilakukan oleh tim dan juga panitia PPDB 2021 nih Pak? Karena melihat ini dilakukan secara online dan tentu akan ada beberapa antrian mungkin ya Pak saat pelaksanaannya nanti. Ini seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih Kang. Berkaitan dengan infrastruktur, kami mencoba mengantisipasi supaya tidak terjadi down.
pada saat pendaftaran ataupun pengumuman. Karena kalau misalnya kita melihat kepada tahun lalu, kita agak ada kesulitan pada saat awal-awal pendaftaran. Sehingga kita sekarang menggunakan cloud. Harapannya adalah kalau kita menggunakan cloud, ketika ada peserta yang akan mendaftar itu banyak, tetap bisa terfasilitasi. Dan kalaupun misalnya pesertanya juga menurun, dia secara elastis bisa mengikuti jumlah peserta yang masuk ke dalam pendaftaran tersebut. Nah, kita coba antisipasi dengan itu, Kang. Ya. Baik, jadi memang sebenarnya sudah dilakukan antisipasi dan juga persiapan yang matang ya Pak, ya, insya Allah. Secara infrastruktur melalui sistem cloud yang elastis ini begitu. Ya. Nah Pak, ini saya mau berbicara lebih lanjut lagi nih Pak. Mungkin yang menjadi pertanyaan publik juga, di tahun 2021 ini saya mendapat informasi bahwa PPDB Jabar ini akan bekerja sama dengan beberapa dinas lainnya ya Pak ya. Betul. Seperti ada Dinsos, kemudian Disduk Capil, ada Kuarda, Kemenak, dan juga Disdik Kabupaten Kota. Nah, bagaimana nih Pak bentuk kerjasama yang dilakukan dan juga persiapan yang dilakukan? Baik, terima kasih Kang Wisnu. Jadi kita mencoba kerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama itu dengan Disduk Capil. Disduk Capil itu berkaitan dengan data-data kependudukan. Misalnya, kita menggunakan perlu data zonasi, kita perlu data kartu keluarga. Apakah yang bersangkutan betul sudah 1 tahun lebih itu tinggal di tempat tersebut. Nah, itu kita menggunakan data yang dari Disduk Capil. Nah, Bapak Ibu atau adik-adik semua yang akan masuk sebetulnya juga bisa mengecek data-data tersebut, apakah itu sudah tersinkron atau belum dengan data yang dari pusat, gitu ya. Nah, kita lakukan kerjasama itu dengan Disduk Capil. Kemudian yang kedua, kita kerjasama dengan Dinas Sosial. Dengan Dinas Sosial ini terutama data DTKS. Jadi, karena kita ada jalur KETM, jalur keluarga ekonomi tidak mampu, maka kita perlu data yang fix masyarakat atau siapa saja yang berhak menggunakan jalur KETM ini. Nah, oleh karena itu kita kerjasama dengan Dinsos untuk menentukan bahwa inilah masyarakat yang memang bisa untuk menggunakan data jalur KETM ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita pun kerjasama dengan Kuarda. Nah, ini kaitannya dengan prestasi. Jadi kaitan dengan prestasi, kita kerjasama dengan Kuarda, sehingga putra-putri kita yang mempunyai prestasi di bidang pramuka, itu bisa dibuktikan, scoringnya sudah kita tetapkan, sehingga insya Allah tidak merugikan putra-putri yang sudah berprestasi di kepramukaan. Gitu. Berkaitan dengan prestasi ini, selain kita kerjasama dengan Kuarda, kita juga kerjasama dengan KONI, kemudian dengan Dispora. Sehingga putra-putri yang mempunyai prestasi keolahragaan, itu bisa dengan mudah kita mengaksesnya, bisa juga tidak dirugikan gitu. Nah, selain itu ada juga kerjasama dengan Kemenag. Kemenag ini berkaitan dengan putra-putri yang sekolah di MTS, kemudian juga ada yang berprestasi berkaitan dengan Hafiz Quran. Nah, itu juga bisa melalui ke Kemenag. Selanjutnya kita juga kerjasama yang sangat penting juga, kerjasama dengan kabupaten kota, karena akun ketika disampaikan ke sekolah-sekolah asal untuk input data, kita melalui kerjasama dengan kabupaten kota. Jadi berbagai kerjasama kita lakukan, mudah-mudahan dengan kolaborasi ini dengan berbagai pihak, kita bisa memperlancar, mempermudah, dan menjadikan PPDB di 2021 ini lebih baik. Gitu. Demikian kira-kira Kang. Ya. Wah, menarik sekali nih Pak, luar biasa sekali ya. Ternyata kolaborasi dan juga kerjasama ini langkah yang menurut saya Pak, ini cukup bagus untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya pelaksanaan PPDB 2021 ini. Baik, siswa-siswi dan para orang tua, itu tadi adalah perbincangan bersama dengan Bapak
Dr. Andes Haji Wahyu Mijaya, SHMSI, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan juga Koordinator PPDB Provinsi Jawa Barat. Untuk itu saya sampaikan terima kasih Pak. Terima kasih Kang Wisnu. Lagi, ya, sehat selalu Pak Wahyu. Sama-sama. Terima kasih Kang Wisnu. Baik, PPDB Talk 2021, sampai berjumpa lagi, masih bersama dengan saya Wisnu Dwion, PPDB Jabar, sekolah di mana saja sama. Jabar, juara.